Saya Binat Nurman dari Titik Nol Soekarno. Saya ingin menceritakan bagaimana asal usulnya saya punya kesimpulan bahwa Soekarno, proklamator kita, Bapak Bangsa, dilahirkan di Ploso 6 Juni 1902. Pada tahun 2019 saya memiliki bahan tentang rumah masa kecil Soekarno dan dugaan Soekarno lahir di Ploso. Jadi dugaan bahwa Soekarno masa kecilnya di Ploso itu adalah pendapat dari Dian Soekarno, itu buku tahun 2013. Setahun sebelumnya, tahun 2012, ada seorang akademisi yaitu Profesor Tajurizal melakukan riset tentang Soekarno di Ploso dan melahirkan sebuah dugaan bahwa Soekarno lahir di Ploso. Jadi berangkat dari dua hal itulah, bahwa ada dugaan Soekarno lahir di Ploso, ada pandangan bahwa Soekarno masa kecilnya ada di Ploso. Itu saya berangkat melakukan observasi yang pertama pada bulan Oktober 2019. Saya melakukan riset dokumen, arsip, tulisan-tulisan, kemudian juga melakukan penelusuran berdasarkan kesaksian dan narasumber di desa setempat. Yang kemudian yang kita kenal dengan cerita tutur masyarakat itu. Nah, dari upaya-upaya itulah kemudian pada tahun 2023, kira-kira setelah 4 tahun observasi dan riset dan juga penelusuran ke lapangan, saya berani menyimpulkan bahwa Soekarno itu lahir di Ploso 6 Juni 1902. Kemudian pada setahun kemudian masyarakat Ploso menggelar kirap pada tanggal 23 Juni 2024, itu menggelar kirap Titik Nol Soekarno yang pertama kali. Dan setahun sebelumnya, bahan-bahan yang saya peroleh itu, bahan dari observasi, kemudian dari riset data, penelusuran di lapangan, itu menjadi bahan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Dan kebetulan pada tahun itu juga Jombang sudah punya tim ahli cagar budaya atau TACB yang bisa membantu untuk mengkaji bahan-bahan temuan saya itu. Nah, karena pihak tim ahli cagar budaya Jombang inilah yang punya wewenang untuk merekomendasi penetapan sebuah situs cagar budaya. Nah, kemudian dari situ kita berproses terus untuk ke arah penetapan. Kami juga dari pihak TACB Dinas itu melakukan komunikasi dengan pihak keluarga Soekarno, baik dari jalur ayahnya yang berada di Blitar, Kediri, kemudian juga dari jalur ibunya yang berlatar belakang dari Bali. Kemudian juga kita ke Jakarta, ke anak-anaknya Soekarno. Nah, kita sudah bertemu antara keluarga pihak Soekarno dari Yayasan Pendidikan Soekarno, pihak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, TACB Jombang, dan saya sebagai penggerak Titik Nol Soekarno. Hari ini kita akan ke lapangan, kita akan terjun langsung ke lokasi, ke titik-titik yang berkaitan dengan sejarah Soekarno selama hidup di Ploso, yaitu sejak zaman lahirnya tahun 1902 sampai 1907 ketika Soekarno meninggalkan Ploso menuju Sidoarjo. Saat ini kita berada di pintu utara Istana Presiden di Jogja. Di lokasi inilah yang bisa kita lihat dari gerbang utara ini. Kita akan mendengarkan bagaimana Mas Gus akan menceritakan
keberadaan Mbah Suro Sentono sebagai penasihat Bung Karno ketika istana negara berada di Jogja selama tahun 1946 sampai 1949. Silakan Mas Gus. Oke, terima kasih Mas Gus Pindad. Jadi dulu Mas Kiai Suro Sentono itu menjadi penasihat spiritual Bung Karno ketika di Istana Jogja ini. Beliau tinggalnya, jadi di ini ada gedung utama. Gedung utama itu di belakangnya ada jeda atau paringgitan, tapi sekarang menjadi jalan lewat. Itu ada taman. Sekarang dulu ada pohon sawonya besar, sekarang sepertinya diganti menjadi taman sawo kecil. Nah, di taman itulah ada bangunan, itulah tempatnya Mbah Suro, Kek Suro, menghadap ke selatan. Jadi yang ada 2 kamar, yang satu ini kamarnya Dola, sebelahnya sini kamarnya Mas Kiai Suro Sentono, yang mereka berperan sebagai spiritual kepresidenan. Ini Dola pelukis istana ya? Ya, Dola pelukis istana. Ya. Kemudian Raden Mas Said Sumodarjo ini di belakangnya yang sekarang menjadi bangunan itu. Jadi bangunan baru itu. Mungkin Mas Gus bisa menceritakan bagaimana kisahnya Mbah Suro bisa berada di sini gitu, di Istana Negara ini. Jadi ketika Indonesia sangat gawat, beliau membutuhkan seorang yang bisa, ya mungkin kalau sekarang sakti ya, untuk melihat sesuatu yang ada jauh di sana. Akhirnya atas saran Raden Mas Said Sumodarjo, Mbah Suro itu dibawa ke istana. Ya. Ditempatkan di kamar ruangan yang di belakang nomor 2. Mbah Said perannya apa pada waktu itu? Mbah Said sebagai kepala rumah tangga kepresidenan atau kepala intendan. Oke. Terus cerita-cerita apa saja yang bisa Mas Gus ceritakan, kisah-kisah Mbah Suro selama berada di istana ini? Apa saja yang beliau lakukan? Jadi waktu kita Indonesia sidang Den Haag pada waktu itu, KMB ya? KMB, Bung Karno nggak bisa datang, maka diberangkatkanlah Bung Hatta. Bung Hatta tinggalnya di sini, di Korem ya sekarang. Ya. Waktu itu tanya, Mbah, piye sidang Hatta? Mbah, bagaimana Hatta sidang di Den Haag? Maka cukup tangannya ditaruh di telinganya BK begini, ya. Tangannya Mbah Uma begini, Mbah Suro begini, ya. Terdengarlah sidang suara Hatta itu. Suara Hatta yang ada di ketika sedang bersidang di Den Haag di konferensi meja bundar itu ya. Ya. Oke. Terus lagi ceritanya setelah pelarian berbulan-bulan masuk istana, kemudian dibom agresi kedua. Ya. Itu dari Patang Puluhan masuk istana. Bung Karno nanya, Mbah, piye londo? Mbah, bagaimana Belanda? Monggo ndoro. Nah, di depannya kamarnya Mbah Suro itu, yang depan, itu ada kaca besar. Mbah Suro dengan menyalakan korek api, dia bakarlah kaca itu. Kemudian kelihatan tentara-tentara dari Belanda yang dari mana sih? Semarang, merapat ke sini, udah kelihatan. Terus Mbah Suro bilang, Doro, saat menikah sampun mboten saged melajar. Paduka yang mulia, sekarang sudah tidak bisa lari, kita sudah dikepung. Pada seketika itu pula, Raden Mas Said Sumodarjo selaku kepala rumah tangga berinisiasi untuk segera rapat mengangkat seseorang yang namanya Safruddin Prawira Negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Di Sumatera posisinya waktu itu ya. Beliau Pak Safruddin lagi tugas di Sumatera. SK-nya dibuat di sini. Malam itu juga, ayo nanti gua Melayu, cepat dibawa lari. Keburu Belanda datang. Nah, ketika proses penangkapan, kemudian Bung Karno kan dibuang ke Sumatera. Itu Mbah Suro Sentono ikut atau tidak? Tidak, beliau ditahan di sini. Oh, ditahan di istana ini. Oh. Jadi Mbah Suro, terus Yang Said, Pak Said Sumodarjo, bapak saya, Pak Aryono ya, sama kakak Sunarti. Berarti masih kecil-kecil waktu itu, Pak Aryono masih kecil ya? Bapak masih usia 7 tahun. Iya. Sunarti lebih besar. Kakak Yunar itu juga ditahan. Terus Pak Wondo Amisono ada di luar. Ya. Itu selama berapa lama Mbah Suro ditahan di sini? Kira-kira? Ya nggak lama, setelah Jogja direbut kembali baru lepas. Oh, berarti tahun 49 ya? Kira-kira 1 tahun, kurang lebih 1 tahun ya, nggak sampai ya? Oh, jadi gitu. ceritanya penangkapan itu, gedung itu ini kan tertutup rapat. Ya. Dok, buka pintu. Dibuka pintu kretek, mana Presiden Soekarno? Presiden Soekarno tidak ada, yang ada Soekarno. Mana Soekarno? Saya Soekarno.
saudara saya tangkap lah. Itulah Mbah Suro ada di belakangnya. Ya. Jadi BK, Mbah Suro yang Sayyid, kemudian bapak saya ada di bawah kolong karena ketakutan. Ya. Di sini. Tapi tidak ikut dibawa ya ke bandara sama Hatta saja berarti ditangkap Ya, waktu itu. sama dibawa ke Bandara Maguwo terus diterbangkan ke Sumatera. Jadi yang lain semuanya ditahan di sini. Ya. Apalagi yang seputar Mbah Suro mungkin. Saya kira cukup. Demikian bagaimana sekilas cerita Kiai Mas Suro Sentono yang membantu persalinan Bung Karno, itu tetap mendampingi Bung Karno sampai ketika Presiden Soekarno menjadi presiden yang waktu itu berkantor di Istana Negara di Yogyakarta ini. Terima kasih Mas Gus. Terima kasih. Mas Gus menceritakan tentang peran Eyang Sayyid Sumodiharjo ya, kepala rumah tangga di Istana Negara ini di masa Ibu Kota Republik berada di Jogja. Nah setelah ini kita akan menuju lokasi di mana bekas rumah tinggalnya Eyang Sumodiharjo di Jogja, lokasinya di sekitar daerah Kota Baru. Kita akan menuju ke sana sekitar 2 kilo dari posisi istana ini. Jadi yang saya selain punya tempat tinggal di sini, ya, di belakang tadi, ya, beliau juga punya tempat tinggal di luar ya. Istana. Oke. Jadi ada dua. Kita akan ke sana setelah ini. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Saya dari titik nol Soekarno. Hari ini, malam ini, lebih tepatnya kami berada di sekitar Masjid Syuhada, Masjid Agung Syuhada, Yogyakarta. Nah, di seberang masjid ini dulu ada sebuah rumah. Di situ Sayyid Sumodiharjo, kepala rumah tangga Istana Jogja di masa Ibu Kota Republik berada di Jogja, tinggal ya. Jadi di sini tinggalnya yang Sayyid itu, yang Sayyid Sumodiharjo, kepala rumah tangga istana. Selama 4 tahun di sini, selama 4 tahun. Nah, Mbah Sayyid itu orang yang merekomendasi Suro Sentono sebagai penasihat pribadi dan penasihat spiritual Bung Karno di Istana Jogja. Mungkin Mas Gus bisa bercerita selaku cucu dari Sayyid Sumodiharjo, kepala rumah tangga istana semasa Republik beribu kota di Jogja. Monggo, Mas. Ya, jadi ceritanya dulu ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945, kondisi ibu kota di Jakarta tidak aman.
Kemudian Bung Karno pindah ke Jogja. Kepindahan pertama di istana, Bung Karno itu langsung ke Kediri. Yang pertama nyekar kepada Pak Umo, yang Sumo Haji Sewoyo Sumo ya. Sewoyo yang angkatnya itu, Ya. kemudian memboyong keluarga Kediri ke istana. Pada waktu itu yang dibawa di istana bapak saya, Pak Haryono. Bapak Suharyono, dengan didampingi Sunarti. Siapa? Karena Sunarti itu cucu daripada kakak perempuannya yang Said. Oke, oke. Kemudian tinggal di istana sana. Kemudian rombongan dalam pojok sudah berada di istana. Ada berapa orang dari dalam pojok waktu itu? Kalau nggak salah Bapak yang Pak Suharyono, Said, yang Said. kemudian Sunarti sama Pak Anto. Itu perannya apa saja Mas di istana itu? Waktu itu. Siapa? Yang siapa? 4 orang ini. Kalau yang Said, kepala rumah tangga presiden. Oke, ya. Beliau punya anak satu, hanya satu putranya, Suharyono. Nah, 2 peran Sunarti sama Pak Anto untuk Momong Pahar. Pahar, Oh, Bapak. gitu. Karena anak semata wayang ya. Ya. Kemudian di istana ini kan kita mengalami apa ya, ujian yang sangat berat ya. Ya. Republik baru berdiri, Surabaya digempur, peristiwa 10 November dan seterusnya, terjadi pemberontakan di mana-mana yang tidak setuju dengan Republik. Nah, Bung Karno ingin seorang sosok. Tanya kepada yang saya, Pak, sopo sing iso ngene iki? Yang saya bilang, lek aku gak iso no. Iki ono sing iso, yaiku kayak Suro. Maka direkomendasilah kayak Suro untuk dibawa di istana. Dari Jombang ya? Dari Jombang di Jalan Juanda ya? Di Jalan Juanda. Jalan Juanda Jombang Kota ya? Ya. Akhirnya kayak Suro dibawa ke istana, langsung diambil sama Bung Karno. Langsung Bung Karno sendiri? Bung Karno sendiri yang jemput. Jemput, kemudian dibawa di istana. Nah, pada waktu itu yang saya itu masih nggak punya istri ya. Beliau kan istrinya meninggal. Duda ya pada waktu itu. Maka beliau walaupun ada tinggal di rumah sini, tapi lebih banyak di istana. Berarti Mbak Suro istrinya tetap di Jombang pada waktu itu? Sendiri dia di sini ya? Ya, Mbak Suro Putri tetap di Jombang. Di Jalan Juanda itu ya? Juanda. Oke. Jadi yang di sini, yang Said hanya rumah singgah aja. Lebih banyak di istana tadi. Apa peristiwa apa yang pernah yang saya ceritakan dengan rumah hunian di sini, Mas? Mungkin waktu berangkat ngantor di Istana Negara kecegat Belanda atau gimana gitu? Ya, pernah suatu ketika berangkat ke sana itu Bapak ya. Itu ditembaki sama Belanda lari. Pak Suharyono, bukan yang Saidnya ini ya? Bersama anaknya Wardatun Wondamisono, Pak Rahmat itu sama Bu Rahmat ditembaki lari-lari di dekatnya dekat Tugu tadi ya? Tugu. Ya. Terus cerita lagi ini masjid. Ya. Ini masjid ini ya? Masjid Suhada. Jadi menurut keterangan Bapak dari yang itu, Masjid Suhada ini merupakan monumen cenderamata NKRI ketika di Jogja dihadiahi sebuah masjid. Kenang-kenangan Bung Karno untuk Jogja ya. Berarti masjid ini berdiri pada masa ibu kota negara di Jogja ya? Di proses pembangunan. Jadi saya punya dokumen-dokumen masjid itu lama ada. Iya. Ini arsiteknya siapa? Bung Karno sendiri atau ya. Jadi yang saya tinggal di sini depan masjid. Saya kira itu, Mas. Terima kasih banyak keterangannya. Ya. Jadi rumahnya Pak Said Sumodarjo itu ini, dan di sampingnya itu ada rumahnya Bu Fatmawati, dan sebelah yang ujung sana itu rumahnya Pak Dirman, Jenderal Dirman yang sana, Jenderal Dirman, kemudian Bu Fatma, kemudian Said Sumodarjo selaku kepala rumah tangga kepresidenan. Jadi beliau tinggal di sini berdekatan dengan Pak Dirman, Bu Fatma dan Pak Said.